Shalom, damai di hati. Baiklah, saat ini sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, pembacaan, bahkan perenungan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap terus menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati kami Tuhan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan dalam kesempatan ini kami mau untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Berikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti, memahami maksud firman-Mu. Dan biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak hanya menjadi berkat untuk diri kami sendiri, melainkan dapat jadi berkat juga bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami semangat, berikan kami motivasi selalu Bapa untuk tetap terus berpegang pada firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan melayakan akan hidup kami Tuhan, bahkan firman-Mu yang akan memperbaiki akan kesalahan kami, membaharui akan hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan, layakanlah kami berada di hadirat-Mu. Inilah seluruh sembahyang kami bawa kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 12 ayat 1-6 dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada hari ini diberi judul Tetaplah Bersyukur dalam Segala Keadaan. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasal yang kita baca hari ini berisi puji-pujian untuk kemuliaan Allah atas semua rencana dan tindakannya. Pujian ini dapat kita bagi dengan dua bagian, yaitu bagian yang pertama terdapat pada ayat 1 sampai ayat 3. Sebuah pujian yang lebih bersifat eksklusif atau terbatas dalam kalangan umat Allah. Apa yang melatar belakangi hadirnya pujian ini? Puji-pujian ini disampaikan kepada Allah
Karena meskipun Allah telah menunjukkan murkanya, tapi Allah juga yang menyelamatkan dan memberikan penghiburan bagi umatnya. Meskipun hukuman terjadi, pujian tetap berkumandang. Hal seperti ini sangat susah dipraktekkan. Karena itu, jika umat Allah sanggup memuji di keadaan sukar sekalipun, bahkan di saat menerima hukuman, maka hal itu menjadi sebuah keindahan dalam hidup, karena konsep pemikiran tentang Allah tetap kuat, yakni ketika umat menyadari bahwa Allah tetaplah Allah yang baik meskipun memberikan hukuman. Berbicara tentang hal bersyukur, tentu ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sehat, dalam suasana hati yang senang, bahkan ketika kita berada di puncak kesuksesan, ketika kita menikmati berkat Tuhan, pasti sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang sakit, ketika kita mengalami kegagalan, ataupun ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, pasti tidak mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan, baik sehat, senang, sukses, sakit, sedih ataupun gagal. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian yang kedua yang terdapat dalam ayat 4 sampai ayat 6 menjelaskan di mana suatu pujian yang kelihatannya lebih eksklusif sifatnya, yaitu melibatkan bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang begitu baik. Bagian ini diawali dengan sebuah ajakan untuk memberitahukan perbuatan Tuhan kepada bangsa-bangsa, sebuah kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk membuat bangsa-bangsa di dunia mengetahui akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia. Ini adalah respon yang sangat wajar ketika seseorang memiliki Allah yang begitu baik, adil dan maha kuasa. Tidak ada hal lain yang lebih alamiah daripada mengajak semua orang untuk mengenal Dia. Pada bagian kedua ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk dapat bersaksi atas perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya sangat banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita bagi dengan orang lain, yang siapa tahu itu dapat menolong orang tersebut. Yang dahulunya belum percaya, namun ketika mendengar kesaksian hidup kita, Roh Kudus yang akan menggerakkan hatinya sehingga menjadi percaya. Sangatlah indah bukan, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain lewat kesaksian hidup kita. Contoh sederhana ketika kita ingin bersaksi lewat kehidupan kita, misalnya ketika kita pernah sakit dan ketika kita berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan, kita dipulihkan bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Ataupun contoh lain, misalnya ketika kita pernah khawatir dengan kebutuhan kita, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita dan memenuhi akan kebutuhan kita. Saat kita mengalami hal-hal indah sebagai akibat dari perbuatan tangan Tuhan yang Maha Kuasa, maka sudah selayaknya umat membagikan kesaksian tentang semua itu. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop Yesaya pasal 12 ini mengarahkan perhatian kita sekaligus mengingatkan kita pada rasa bersyukur yang tidak pernah dibatasi oleh apapun. Selanjutnya, kita diminta untuk melihat bagaimana rasa syukur itu berperan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ada ungkapan dari seorang penyair abad ke-17 dari Inggris yang bernama George Herbert pernah berkata, "Oh, Engkau telah memberi sekian banyak anugerah, sudilah memberi kami satu hal lagi, yaitu hati yang tahu berterima kasih." Dari ungkapan tersebut, kita perlu dan harus memiliki hati yang selalu bersyukur untuk semua keadaan yang terjadi, karena hal itu akan menggerakkan kita untuk dengan mudah mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Tuhan. Orang yang bersyukur menyadari bahwa ucapan terima kasih sejati itu terpancar dari hati yang terfokus kepada Tuhan. Kalau hati kita terfokus kepada Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada kondisi apapun yang dapat menghalangi kita untuk bersyukur kepadanya. Kita bersyukur dalam segala keadaan karena kita sendiri telah mengalami Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tak penting situasi itu, karena yang penting dan yang menjadi fokus kita adalah Tuhan yang hadir dan menyelenggarakan segala sesuatu untuk kita dan pastinya untuk kebaikan kita anak-anaknya. Salah satu bukti kita hormat dan percaya kepada Tuhan adalah tetap bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau masih bersama-sama dengan kami, sehingga dalam ibadah ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh membaca, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu dapat menolong dan memotivasi kami dalam menjalani akan kehidupan kami, bahkan memperbaiki akan hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan pada saat ini. Biarlah persembahan yang telah kami berikan itu dapat berguna terpakai demi hormat kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan memenuhi akan kebutuhan kami sesuai dengan kemuliaan-Mu. Bahkan ajarlah kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, terlebih tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk kami Tuhan, pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan. Biarlah Engkau memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan maupun dalam studi kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan. Bahkan ajarlah kami Tuhan untuk tetap berharap, bersandar, dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap jeri juang kami. Biarlah apa yang kami rencanakan, cita-citakan, bahkan usahakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau campur tangan dengan itu semua, Engkau berkati, dan biarlah semuanya mau jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami juga sebagai pemuda dimampukan oleh-Mu Tuhan dalam menjaga akan kehidupan kami untuk tetap berkenan di hadapan-Mu, menjaga akan setiap perkataan kami, setiap pikiran, bahkan perbuatan yang kami lakukan. Biarlah kami tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah pergaulan kami, melainkan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat, dan jauhkanlah daripada mereka segala sakit penyakit, mara bahaya, terlebih maut yang menyerang. Biarlah lewat pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami keluarga, dan ajarlah kami bersyukur dengan apa yang kami punya dan miliki. Bahkan ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak untuk dapat menghargai, menghormati, dan mengasihi orang tua kami.
Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong, bahkan memulihkan akan keadaan bangsa kami, keadaan kota, bahkan daerah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah, diberikan hikmat kepada mereka, agar dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, itu semua dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa juga bagi tim medis yang sedang dan sementara berjuang di garis terdepan, kiranya Engkau menolong, memampukan mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan, itu semua demi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Bagi TNI Polri, petugas keamanan, bahkan para relawan juga yang memberi diri dalam penanganan akan virus corona saat ini, biarlah Engkau juga yang akan menyertai dan memberkati bagi setiap orang yang rela, tulus memberi diri menangani akan pandemi virus corona. Bahkan bagi kami sebagai masyarakat, beri kami hikmat untuk dapat berpikir, bertindak, untuk tidak egois menahan diri kami sendiri. Biarlah kami Tuhan dapat peduli akan kesehatan kami, bahkan juga peduli akan kesehatan orang lain yang ada di sekitar kami. Biarlah kami dapat saling menjaga, melindungi satu dengan yang lainnya, guna bekerja sama untuk memutuskan penyebaran virus corona saat ini. Kami juga mau berdoa untuk para pasien yang dirawat karena terpapar virus corona. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan semangat untuk berjuang melawan akan virus corona, bahkan memberikan penghiburan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan yang bimbang, gelisah, bahkan khawatir Tuhan. Biarlah kekuatan daripada-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, bahkan mereka dapat merasakan bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan akan segala macam penyakit Bapa, dan mujizat-Mu nyata bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah Engkau yang tetap terus memampukan kami untuk dapat melewati akan pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah atas perkenanan-Mu, virus ini akan musnah dari muka bumi ini. Ajar kami untuk percaya atas waktu-Mu Tuhan, bahkan atas rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami mau serahkan akan hidup kami kepada-Mu. Harapan, kerinduan kami ada dalam tangan-Mu. Bahkan pergumulan kami mau serahkan juga pada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, dan Engkau yang akan memberikan kami jalan keluar akan setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi seru sembahyang kami. Dengarlah permohonan kami Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami, dan biarlah saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah perenungan pemuda pada saat ini telah selesai dengan baik. Sampai kita bertemu di Musafir Youth Broadcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.